Pertarungan antara Kafka dan Isao memang telah berakhir, namun selanjutnya adalah pertarungan Kafka untuk membuktikan apakah dirinya layak berada di sisi umat manusia atau tidak. Berikut pembahasan cerita akhir arc penangkapan Kaiju nomor 8. Let's check it out. Dalam pertarungan Kafka melawan Isao, setelah menusuk jantungnya sendiri, Kafka tergeletak. Di dekat tubuh Kafka yang terbaring, ada anggota pasukan yang sudah bersiap membunuh Kafka. Karena sebelumnya, Kafka terlihat benar-benar hampir membunuh Isao. Dan orang ini adalah Narumigen. Terlihat Narumigen dengan senjata Gunsword miliknya GS-3305. Aksi Narumigen yang mau membunuh Kafka kemudian dihentikan oleh Isao. Terungkap bahwa Narumigen ini adalah Kapten Divisi Pertama Pasukan Pertahanan. Keesokan harinya, Isao mengadakan rapat dengan para petinggi pasukan lainnya. Dan Isao menyimpulkan jika Kaiju nomor 8 akan dijadikan sebagai kekuatan tempur pasukan tanpa diubah menjadi senjata khusus, yang artinya Kafka akan bisa bertarung sebagai pasukan pertahanan. Isao sepertinya telah luluh karena kata-kata dari Kafka ketika menusuk jantungnya sendiri. Kafka mengatakan jika dirinya adalah Kafka Hibino, bukan Kaiju nomor 8. Isao kemudian juga memberikan alasan-alasan yang cukup valid mengenai Kaiju nomor 8. Faktanya, Kaiju nomor 8 telah menjalankan misi bersama divisi ketiga selama 3 bulan dan tidak ada masalah. Selain itu, dari pihak pasukan pertahanan belum tentu mendapatkan kekuatan setara dengan Kafka yang sekarang jika Kaiju nomor 8 diubah menjadi senjata khusus. Bahkan bisa saja seperti armor Kaiju nomor 6 yang sampai saat ini masih belum ditemukan pengguna yang cocok. Di sini Isao juga mereveal tentang bencana Kaiju 10 tahun yang lalu, di mana bencana tersebut adalah ketika kemunculan Kaiju nomor 6. Bencana itu telah membuat 200 prajurit dan 3 kapten kehilangan nyawa mereka, termasuk istri dari Isao. Maka dari itu, Isao sekarang mencoba memanfaatkan kekuatan dari Kaiju nomor 8 di tubuh Kafka sebagai harapan bagi pasukan pertahanan. Walaupun dengan segala bacotan dari Isao, para petinggi lain tetap tidak setuju mengenai usulan dari Isao. Di ruang kesehatan tempat Kafka, Kafka akhirnya terbangun. Di sini Isao menjelaskan mengenai Kafka yang merupakan Kaiju. Jika jantung di tubuh Kafka adalah jantung manusia biasa, Kafka seharusnya telah mati. Tapi Kafka sekarang masih bisa hidup adalah karena jantungnya telah menjadi inti organ Kaiju. Walaupun begitu, Isao tetap memutuskan untuk menggunakan kekuatan Kafka. Tapi hampir semua petinggi pasukan tidak setuju mengenai keputusan Isao. Jadi, Isao mengharapkan agar Kafka membuktikan jika Kafka berguna bagi umat manusia. Di sini Kafka sedikit sedih karena dirinya hanya dianggap sebagai senjata. Tapi Kafka percaya jika Kafka akan membuat semua orang mengakui jika Kafka adalah anggota pasukan pertahanan seperti yang lainnya, bukan hanya senjata tempur saja. Dan ketika Kafka sudah siap membantu umat manusia, Kaiju nomor 9 juga sudah bersiap untuk membantai umat manusia. Ancaman Kaiju nomor 9 akan kembali. Di tempat Kikoru akhirnya diberi pesan oleh Mina jika hukuman Kafka telah ditangguhkan sementara. Kikoru saat ini berada di markas divisi pertama karena Kikoru akan dititipkan di divisi pertama sampai markas divisi ketiga selesai diperbaiki. Divisi pertama sendiri merupakan divisi terkuat di Jepang dalam menghadapi Kaiju, tempat terbaik untuk berlatih. Kikoru ditemani oleh wakil kapten divisi pertama, Hasegawa Eiji, untuk menemui Kapten Narumigen. Tapi ketika masuk ke ruangan Narumigen, berbeda ketika mengawal Isao, Narumi ketika tidak bertugas benar-benar bermalas-malasan. Awalnya, Kikoru kebingungan karena Narumigen tidak sesuai ekspektasinya, yang merupakan kapten divisi pertama. Tapi setelah melihat bagaimana divisi pertama bertarung, Kikoru benar-benar sangat kagum terhadap Narumigen. Di waktu Kikoru menemui Narumi, saat itu ada serangan Kaiju dari Teluk Tokyo, Chogata Kaiju. Divisi pertama yang ditugaskan melawan Chogata Kaiju ini bertarung secara tim di tiap-tiap argunya, menghentikan pergerakan Kaiju dari berbagai sisi, lalu diakhiri dari serangan udara. Narumigen melompat dari helikopter dan langsung terjun menyerang Kaiju seperti layaknya tombak petir yang jatuh dari langit.
Dengan bantuan senjata Gunsword-nya, Narumi Ken berhasil menumbangkan Chogata Kaiju. Benar-benar kekuatan mutlak dari divisi pertama. Tidak hanya itu, Narumi Ken diketahui merupakan prajurit pasukan pertahanan terkuat di Jepang. Setelah penyerangan melawan Chogata Kaiju, ketika Narumi sedang mengobrol dengan Kikoru, Narumi dipaksa Hasegawa untuk ikut rapat dengan Isao, dan Kikoru yang merupakan anggota baru divisi pertama juga ikut ke ruangan Isao yang juga merupakan ayahnya sendiri. Tidak hanya divisi pertama, di situ Kafka juga dipanggil ke ruangan Isao. Isao kemudian mengumumkan jika mulai saat ini Kafka Hibino akan ikut bergabung dengan divisi pertama. Isao ingin membentuk pasukan terkuat yang bisa mengalahkan berbagai jenis bencana kaiju dengan menggabungkan kekuatan kaiju terkuat sepanjang sejarah dan prajurit terkuat seantero Jepang. Isao menyuruh Kafka untuk membuktikan bahwa dirinya bukan musuh umat manusia. Ketika Kafka ingin menjawab untuk menyetujui bergabung dengan divisi pertama, Narumi Ken menolak perintah dari Isao. Karena bagi Narumi, asal ada dirinya sudah cukup untuk menjadi pasukan terkuat. Ketika Narumi akan keluar dari ruangan, Isao mengatakan jika bencana kaiju dan kaiju akan semakin berevolusi dan semakin besar, bahkan melampaui apa yang dipikirkan oleh umat manusia. Karena itulah umat manusia juga harus ikut berevolusi menjadi lebih kuat dan jangan berpuas diri dan merasa mampu mengalahkan para kaiju. Narumi kemudian mengatakan jika lebih baik kaiju nomor 8 dijadikan senjata dan diberikan kepada Narumi. Di sini Kafka membalas perkataan Narumi jika Kafka masih belum boleh mati, karena masih ada hal yang harus dilakukan oleh Kafka. Mewujudkan mimpinya untuk bertarung bersama dengan Mina Ashiro. Narumi tidak menyukai kata-kata emosional dan langsung pergi keluar dari ruangan. Namun sebelum keluar, Narumi mengatakan jika Kafka lepas kendali, Narumi yang akan membunuh Kafka. Akhirnya Narumi setuju untuk menjadikan Kafka sebagai anggota divisi pertama. Kafka resmi menjadi anggota pasukan divisi pertama untuk membuktikan bahwa dirinya adalah harapan bagi umat manusia. Nah, itulah bagaimana akhir penangkapan kaiju Hashigo. Kafka akhirnya diakui, tapi Kafka juga harus membuktikan kekuatannya bisa berguna bagi umat manusia. Bagaimana menurut kalian? Apakah Kafka nantinya akan lepas kendali dan mengamuk lagi, atau Kafka akan berhasil menguasai kekuatan kaijunya? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Bye-bye.